Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa suara seruling tulang akan mempengaruhi kesadaran orang, dan kemudian dia mulai menjadi gila. Saya melihat mulut Chen Ping sedikit terbuka, dan mantra King Xin terus keluar dari mulutnya. Saat mantra hati murni bergema di telinga semua orang, semua gejala kegilaan lenyap seketika. Ketika Di Chongjing melihat ini, matanya melebar dan dia memainkan seruling tulangnya lebih keras. Tapi itu tidak berdampak pada murid dari Sekte Jiwa Iblis. Hanya saja suara seruling tulang menyebar ke segala arah, dan segera menyebar ratusan mil. Dalam sekejap, pegunungan dan hutan di sekitar Sekte Jiwa Iblis sepertinya sedang mengalami gempa bumi, dengan suara keras keluar. Seluruh bumi bergetar, dan sepertinya ada monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke sini dari segala arah. Dalam sekejap, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan mata merah dan mengaum. Monster-monster ini dikendalikan oleh seruling tulang dan kehilangan akal sehatnya, jadi mereka menyerbu masuk dengan gila-gilaan. Ada banyak sekali monster, menakutkan sekali. Saat Ji Yun melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Master Sekte Jiang juga membuka mata lebar-lebar dengan kepanikan di wajah mereka. Ada ratusan binatang iblis, dan ada juga banyak binatang iblis dari alam melampaui kesengsaraan, yang mengelilingi seluruh Sekte Jiwa Iblis. Pantas saja Di Chongjing berani memimpin beberapa orang mengelilingi Gunung Tianmo, bahkan berani menimbulkan masalah bagi Sekte Jiwa Iblis. Ternyata orang ini punya beberapa trik, dan monster-monster ini adalah kartu trufnya. Hahaha, kamu gila? Kenapa kamu tidak gila sekarang? Melihat pemimpin Sekte Jiang panik, Di Chongjing tertawa terbahak-bahak. Di Chongjing, apakah kamu mencuri seruling ajaib dari guru? Ketika Master Sekte Jiang melihat Di Chongjing memiliki harta karun di tangannya, dia bertanya. Kentut, aku membuatnya sendiri. Ini terbuat dari tulang abadi terbaik, sungguh ajaib. Dan potongan tulang abadi ini seharusnya berasal dari seorang pembudidaya iblis, karena ada keajaiban dalam suaranya. Sayang sekali ketika kamu mengejarku. Kamu mengizinkanku tinggal di dinasti Xiao dan memberiku sepotong tulang abadi kepada Kaisar Xiao itu. Kalau tidak, aku akan memiliki lebih dari sekedar seruling tulang ini di tanganku. Ketika Di Chongjing menyebutkan apa yang terjadi saat itu, matanya penuh amarah. Murid lain dari Sekte Tulang Darah semua bersemangat ketika mereka melihat monster di sekitar mereka, menunggu untuk melihat panasnya. Sial, orang ini benar-benar membuat seruling dari tulangku. Nak, segera berikan tubuhmu kepadaku. Aku akan memotong cucu ini menjadi beberapa bagian. Raja Iblis Ciyun meraung marah di lautan kesadaran Chen Ping. Saat dia mengeluarkan seruling tulang tadi, Raja Iblis Ciyun sedikit curiga. Sekarang Di Chongjing mengatakan ini, seruling tulang ini pasti terbuat dari tulangnya sendiri. Senior, jangan khawatir, saya bisa melakukannya untuk menangani orang ini, Anda tidak diperlukan. Sekalipun tulangnya dijadikan seruling, itu tidak akan menghalangimu untuk memulihkan tubuh fisikmu. Jangan marah. Marah akan mudah melukai sarafmu. Chen Ping dengan cepat membujuk Chen Ping, Nak, jangan biarkan cucu ini mati terlalu bahagia, siksa dia untukku. Sangat tidak masuk akal untuk berani menggunakan tulangku untuk membuat seruling. Raja Iblis Ciyun meraung, tidak masalah senior, urus saja. Chen Ping menghibur Raja Iblis Ciyun. Jika orang ini benar-benar menjadi gila dan berjuang untuk menguasai tubuhnya, maka Di Chongjing akan punya kesempatan. Setelah menenangkan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping memandang Di Chongjing dengan tenang dan berkata, apakah kamu berharap monster-monster ini mampu menghadapi kita, lelucon yang luar biasa? Wah, cambuk ajaibmu berguna bagi kami para iblis.
Tapi jika kamu ingin menghadapi monster-monster ini, kamu hanya angan-angan. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia memainkan seruling tulang lagi. Di bawah rangsangan seruling tulang, monster-monster ini meraung gila-gilaan satu persatu, dan semburan cahaya merah terus memancar dari seruling tulang. Ada semakin banyak monster, dan area tersebut padat dan gelap. Mengikuti desakan Di Chongjing, semua monster-monster ini bergegas menuju Chen Ping. Ini membuat Master Sekte Jiang ketakutan, dan mereka semua bersiap untuk bertarung sampai mati dengan monster-monster ini. Dan Chen Ping berkata, "Master Sekte Jiang, kamu tidak perlu takut, jangan lakukan apapun, biarkan aku menangani semua monster itu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Chen Ping ingin menggunakan kekuatan naga untuk memunculkan naga emas, sehingga monster-monster ini dapat ditekan. Tapi saat dia hendak menggunakannya, Chen Ping tiba-tiba teringat pada kilin api yang telah dia taklukkan. Meskipun kilin api masih sangat lemah sekarang, bagaimanapun juga, ia adalah binatang dewa dari alam surga, dan tidak dapat dibandingkan dengan monster dari alam surga dan manusia. Memikirkan hal ini, Chen Ping melambaikan tangannya, dan unicorn api kecil itu langsung muncul dari ring penyimpanan. Dengan kemunculan unicorn api kecil, tekanan aneh tiba-tiba muncul. Aura yang keluar dari Little Fire Kilin secara langsung menyebabkan monster-monster ganas itu berhenti. Anda harus tahu bahwa Little Fire Kilin adalah binatang dewa, dan ketakutan monster terhadap binatang dewa terukir di tulang mereka. Aura unicorn api kecil dilepaskan seketika dan melonjak. Semua monster yang kejam merasakan nafas api kecil unicorn dan berhenti satu persatu. Warna merah darah di mata mereka sudah tidak ada lagi, tapi digantikan oleh rasa takut. Ketika Di Chongjing melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan melihat unicorn api kecil yang muncul dengan tidak percaya. Pemimpin Sekte Jiang bingung karena mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. "Ji Yun, makhluk apa ini?" Zeyan bertanya pada Ji Yun. "Aku juga tidak tahu," Ji Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun unicorn api kecil itu kecil, seluruh tubuhnya terbakar api, dan kemudian ia mulai berjalan perlahan di depan ratusan monster-monster. Setiap kali unicorn api kecil itu maju selangkah, monster-monster itu gemetar dan mundur selangkah tanpa sadar. Segera, unicorn api kecil itu datang ke hadapan setan beruang. Setan beruang ini tingginya beberapa meter dan beratnya 10.000 kilogram. Tetapi ketika unicorn api kecil itu berjalan di depan iblis beruang itu, kaki iblis beruang itu melunak dan dia berlutut, lalu menundukkan kepalanya dan menekannya erat-erat ke tanah. Saya melihat unicorn api kecil itu mengangkat kakinya dan menendang kepala iblis beruang itu beberapa kali, lalu mengencingi wajah iblis beruang itu. Setan beruang itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas. Ketika semua orang melihat adegan ini, selain terkejut, mereka tidak bisa menahan tawa. Mata Di Chongjing melebar karena tidak percaya pada wajahnya, dan kemudian dia memainkan seruling tulang dengan putus asa. Tetapi suara seruling tulang tidak berpengaruh lagi pada monster-monster itu. "Ini monster yang kamu undang, kenapa dia pengecut sepertimu?" kata Chen Ping dengan ekspresi bercanda. "Apa yang terjadi? Makhluk macam apa kamu ini, pria yang berapi-api?" Di Chongjing bertanya pada Chen Ping, "Kamu ingin tahu apa ini? Tapi aku tidak akan memberitahumu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil telah mengenali tuannya dan memiliki hubungan dari hati ke hati dengan Chen Ping. Jadi dia tahu apa maksud Chen Ping hanya dengan satu pandangan. "Saya melihat api kecil unicorn mengangkat kepalanya dan meraung, dan nyala api melesat ke langit. Ratusan monster, tidak peduli seberapa besar atau kecil,
Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka semua berbalik dan lari ketakutan. Ada juga banyak monster yang sangat ketakutan hingga mereka buang air kecil, menyebabkan sekte jiwa iblis dipenuhi dengan bau urin. Hanya butuh beberapa saat sampai monster-monster itu menghilang tanpa jejak. Xiao Huo Qilin, dengan kepala terangkat tinggi dan ekspresi bangga di wajahnya, kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Di Chongjing menjadi gila. Begitu pula para murid dari sekte darah dan tulang. Monster-monster ini adalah pendukung dan kartu truf mereka.